Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 53 dan ayat 54 dengan tema kisah Al-Masih putra Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Rabbana tuh pangeran kula amanna iman kula bima klan panuta kitab angzalta kang nurunake sapa panjenengan ing maing kitab wa tabana lan manut kula sedaya rasul ing utusan faktubna mongko mugi nyerat panjenengan ing kita sedaya mangasaitina sartane wong kang padha nekseni kabeh. Ayat 54. Wa makarulan padha nipu sapa Bani Israil wa makarulan males nipu sapa Allah Ta'ala. Allah utai Gusti Allah Ta'ala iku khairul makirina, bagus wong kang nipu. Ayat 53. Sesudah kaum Khawariyun menjadi saksi atas kerasulan Kanjeng Nabi SAW dan menjadi saksi atas kekuasaan Allah yang memerintahkan agar beriman kepada kitab yang diturunkan kepadanya, kitab Taurat, kitab Injil, dan taat kepada segala perintah Allah. Maka kaum Khawarin mengatakan, berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Pernyataan doa ini adalah satu sikap merendahkan diri kepada Allah. Doa ini sebagai ungkapan ikhwal keadaan mereka kepada Allah sesudah menyatakan kepada Rasulnya untuk lebih menjelaskan pendirian mereka. Lafaz atau kalimat kami telah mengikuti Rasul dan mematuhi segala perintah yang dibawanya dari Allah. Menempatkan kata mengikuti sesudah kata beriman dalam ayat ini itu menunjukkan bahwa imannya orang Khawariyun itu telah mencapai tingkat yakin yang memberi arah kepada jiwa mereka. Ini sama saja mengajarkan jiwa kita di dalam melakukan setiap tindakan. Ingat, ilmu yang benar ini apa maksud ilmu benar? Ilmu yang benar ialah ilmu yang menuntut perbuatan itu sesuai dengan ilmu itu. Itu benar. Ya kalau sedang ilmu yang tidak mempengaruhi perbuatan, nah itulah ilmu yang kabur, yang kurang. Terus kabur kurang, enggak jelas. Ilmu yang tidak memberikan keyakinan dan ketenangan, itu namanya ilmu yang salah itu. Ilmu yang kabur itu namanya. Jadi tidak cocok ilmu dan perbuatannya. Banyak orang mengira bahwa orang itu sudah berilmu, tetapi orang itu melakukan sesuatu perbuatan, ternyata perbuatannya itu tidak dapat dikuasai dan tidak bisa dikendalikan. Setelah itu barulah orang itu sadar,
bahwa aku keliru dalam pengakuannya. Duh, ini kita kena ini hati kita. Sering perbuatan kita dengan ilmu kita itu tidak sama, tidak sinkron. Oh iya salah ya kan gitu. Sesudah kaum Khawariyun ini menyatakan pada Allah kesaksian mereka kaum Khawariyun atas kebenaran kitab dan rasulnya, maka kaum Khawariyun berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan kaum Khawariyun ke dalam golongan orang-orang yang mengakui keesaan Allah. Amin. Kita juga gitu. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang mengakui keesaan Allah. Ayat 54. Sesudah Allah menerangkan tentang kaum Khawariyun, maka dalam ayat ini ayat 54 Allah menerangkan sikap Bani Israel terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikapnya apa? Ternyata sikapnya Bani Israel pada Nabi Isa ialah membuat tipu daya dan bermaksud atau berpolitik membinasakannya, ingin menghancurkan dengan jalan apa? Ya memfitnah, melaporkan Nabi Isa kepada rajanya, raja mereka itu. Tetapi oleh Allah ini Allah memperdayakan dan menggagalkan tipu daya kaum Bani Israel. Akhirnya apa? Tidak berhasil membunuhnya. Karena apa? Karena Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam, diangkat ke langit dan diganti dengan orang yang serupa dengan Nabi Isa. Judas itu dan pengkhianat itu. Jadi wajahnya persis sama, cuma tubuhnya enggak sama. Sehingga orang-orang yakin bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu sebetulnya yang tahu itu sudah tahu ini bukan Isa. Karena sudah terpaksa mendapat hadiah, ya ini dianggap Isa, kemudian kan sama itu. Balasan Allah mengatasi tipu daya, tipu muslihat orang-orang kafir dan menimpakan kesengsaraan kepada orang-orang kafir itu. Jadi tanpa mereka perkirakan tetap disiksa. Rencana Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya sebenarnya adalah untuk menegakkan sunnahnya dan menyempurnakan hikmahnya. Kesimpulan nomor 1. Allah dengan perantaraan malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Maryam binti Imran. Kabarnya 1. Maryam akan dikarunia seorang putra yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Kedua, putranya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi salah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan menjadi salah seorang yang dekat kepada Allah. Ya, kita kalau punya anak cucu yang dekat dengan Allah kan senang. Soleh-solehka. 3. Putranya Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam itu kelak akan dapat berbicara ketika ia masih menjadi bayi dan bayian bandulan. Dan setelah ia dewasa akan diangkat menjadi Rasul. Masya Allah. Berita gembira itu. Sangat menggembirakan itu. Nikmat kok. Kesimpulan nomor 2. Setelah menerima kabar gembira itu, Maryam mengemukakan kesangsiannya. Bagaimana aku akan dapat anak? Bagaimana aku akan dapat memperoleh anak? Padahal aku belum menikah. Allah melenyapkan kesangsian Maryam, keraguan-keraguan itu dengan mengingatkannya kepada kekuasaan Allah. Sehingga dengan satu pernyataan saja kun Allah Subhanahu wa taala dapat menciptakannya. Istilah. Kesimpulan nomor 3. Kabar gembira selanjutnya untuk Maryam ialah, nah ini 1, bahwa Allah akan mengajarkan pada putranya besok atau kelak itu kitab, hikmah, kitab Taurat dan Injil. 2, bahwa Allah akan mengangkat putranya Isa, yaitu bahwa Allah akan mengangkat putranya Nabi Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam kelak akan menjadi rasul kepada Bani Israel. Dan Allah akan memberikan Nabi Isa itu mukjizat. Nabi Isa akan menyeru atau mengajak Bani Israel
kepada jalan yang lurus, itu apa? Agama Islam, agama Allah. Kesimpulan nomor 4. Sebagian dari kaum Bani Israel akan menerima seruan atau ajakan Nabi SAW, dan sebagiannya lagi kafir, bahkan melakukan tipu daya terhadap Nabi Isa, ingin membunuh. Nah, tetapi Allah akan membalas tipu daya mereka, sehingga tipu daya orang-orang kafir dari golongan Bani Israel itu gagal total. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.